Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. My NPM is 2341102A. I'm from class MNG23C. In this occasion, I will be presenting on analysis and strategic choice. Okay, first let's discuss what analysis and strategic choice. Strategic analysis and selection is the process of understanding a company position and determining the best course of action to achieve its goals. The analysis is conducted by assessing the internal and external factor affecting the company, then using the result to select the most effective strategy. Jadi, analisis strategi pada dasarnya membantu perusahaan memahami di mana mereka berdiri dan kemana mereka ingin pergi. Dalam tahap ini, manajemen menilai kondisi pasar, kekuatan kompetitor, serta kemampuan internal yang dimiliki. Setelah analisis selesai, tahap berikutnya adalah memilih strategi yang paling sesuai dengan hasil tersebut. Pilihan strategi ini harus mampu membawa perusahaan menuju arah yang diinginkan tanpa melupakan kondisi nyata di lapangan. Proses ini penting karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi masa depan perusahaan secara langsung. The next step is the purpose of analysis and strategy choice. One is understanding the company's position in the market, so that management know its competitiveness compared to competitors. Two, understanding internal and external factors, so that the strategy designed is in line with real condition. Three is identifying competitive advantage, understanding what makes the company superior to competitors. And the last one is forming the basis for long-term strategy. The results of the analysis are used to determine the company future direction. Jadi tujuan utama analisis strategi bukan hanya untuk mengetahui kondisi perusahaan, tapi juga untuk menyiapkan langkah yang bisa memperkuat posisi bisnis di masa depan. Misalnya dengan memahami kekuatan dan kelemahan sendiri, perusahaan tahu bagaimana yang harus diperbaiki. Sementara dengan mengenali peluang dan ancaman, manajemen bisa menyesuaikan strategi agar tidak tertinggal oleh pesaing. Jadi analisis strategi ini seperti fondasi sebelum perusahaan melangkah lebih jauh dalam merancang rencana panjangnya. Okay, next is strategy analysis components. One is internal analysis. Assesses the organization resources, capabilities, and strengths from within. To external analysis, examines opportunities and threats from outside the company. 3 is competitive analysis, understand competitor position and industry condition. Jadi ketiga komponen ini saling terhubung dan harus dianalisis secara bersamaan. Analisis internal membantu perusahaan mengenali apa yang dimilikinya dan apa yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, analisis eksternal melihat bagaimana tren, teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bisnis. Sedangkan analisis kompetitif membantu perusahaan menilai bagaimana kekuatan pesaing bisa menjadi ancaman, dan dengan memahami ketiganya, manajemen bisa merumuskan strategi yang lebih realistis dan juga tangguh. Next is strategy analysis tools. One is SWOT analysis, identifies strengths, weakness, opportunities, and threats. Two, BCG matrix, assesses a product market position based on growth and market share. Three, value chain analysis, examines activities that create added value for customer. And 4, the GAMC matrix helps determine investment priorities for specific business units.
Jadi alat-alat ini digunakan sebagai panduan agar analisis strategi bisa dilakukan dengan sistematis. Misalnya, SWOT memberikan gambaran umum tentang posisi bisnis secara keseluruhan, sementara BCG lebih fokus pada portofolio produk. Dan value chain membantu melihat aktivitas mana yang benar-benar memberi nilai bagi pelanggan. Dan yang terakhir, GEMC Matrix membantu perusahaan memutuskan di mana harus fokus berinvestasi. Dengan menggabungkan hasil dari berbagai alat ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas dan juga terukur. Next is stages of analysis and strategy choice. Jadi data one is data collection, information from the internal and external environment. Two, situation analysis, understanding the company's position and challenge. 3. Determining alternative strategies, preparing several options. And 4. Selecting the best strategy, choosing the strategy that best aligns with the vision and researches. Jadi tahapan ini memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan proses yang sistematis. Semua dimulai dari pengumpulan data, karena tanpa informasi yang akurat, hasil analisis bisa keliru. Setelah itu dilakukan analisis situasi untuk memahami posisi perusahaan. Dari situ muncul berbagai alternatif strategi yang mungkin bisa diterapkan. Namun hanya satu strategi terbaik yang akan dipilih, yaitu yang paling sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi pasarnya. Okay, next is types of strategy option. One is growth strategy, expanding the market or introducing the new product. Two, stability strategy, maintaining the company existing strong position. Three, retrenchment strategy, reducing cost or unprofitable business unit. And the last one is combination strategy, combining several strategy according to business condition. Jadi jenis strategi yang dipilih akan bergantung pada kondisi perusahaan. Misalnya ketika perusahaan sedang berkembang pesat, strategi pertumbuhan menjadi pilihan utama. Namun jika situasi ekonomi tidak stabil, strategi stabilitas bisa menjadi cara untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan strategi pensiutan umumnya digunakan ketika perusahaan ingin menyelamatkan sumber daya agar tetap efisien. Beberapa perusahaan besar bahkan menggabungkan beberapa jenis strategi sekaligus untuk menghadapi kondisi yang berbeda di tiap unit bisnisnya. Next is example of implementing option strategy. Example is Toyota Motor Corporation, growth, innovating with hybrid and electric vehicles. To stability, maintaining product trust and quality, and combination, expanding global market while strengthening technology. Jadi di sini menggunakan contoh Toyota merupakan contoh nyata dari perusahaan yang menerapkan strategi dengan tepat. Mereka membaca tren pasar yang bergerak menuju kendaraan ramah lingkungan, lalu berinovasi dengan mobil hybrid dan listrik. Di saat yang sama, Toyota tetap menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga kualitas produk. Pendekatan kombinasi seperti ini membantu mereka tetap relevan sekaligus memperkuat posisi di pasar global. Next is factor influencing strategy choice. One is external environment, economic, political, and technological change. Two, internal strength and weakness, the condition of the organization, resources, and capabilities. Three, company goals and vision, to ensure strategy aligns with business direction. Five is available resources, include capital, human resource, and technology. Jadi sebelum menentukan strategi, perusahaan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lingkungan eksternal sering berubah cepat sehingga strategi harus lebih fleksibel. Selain itu, strategi juga harus menyesuaikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki agar realistis.
Jika strategi tidak sejalan dengan visi perusahaan, maka pelaksanaannya akan sulit. Karena itu, proses pemilihan strategi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan data yang juga akurat. Next is challenge in strategy analysis and selection. One is business uncertainty. Rapid change makes strategies obsolete quickly. Two, include data. Difficult decision to make without accurate information. Three, differences in perspective between manager can trigger strategic conflict. And four, changing market trends require company to constantly adapt. Jadi tantangan dalam analisis dan pemilihan strategi sering muncul dari faktor ketidakpastian. Dunia bisnis bergerak sangat cepat, apalagi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Data yang tidak akurat juga bisa menyesatkan arah strategi. Karena itu penting bagi manajemen untuk terbuka terhadap perubahan dan selalu memperbarui informasi. Selain itu, komunitas antar tim manajemen juga harus dijaga agar setiap keputusan yang diambil bisa dijalankan dengan kompak. Okay, the last one is the conclusion. Strategic analysis and choice are essential components of strategy management, determining a company's long-term direction and success. Through in-depth analysis, management can comprehensively understand internal and external factors. The results are used to design strategies that are realistic, flexible, and aligned with the organization vision. Jadi kesimpulannya, strategi yang kuat tidak bisa dibuat tanpa analisis yang matang. Perusahaan yang mampu menilai dirinya dengan jujur dan memahami lingkungan dengan baik akan lebih siap menghadapi perubahan. Dengan begitu, mereka dapat beradaptasi lebih cepat, mengambil keputusan yang tepat, dan mempertahankan daya saing di tengah ketidakpastian bisnis. Okay, that's enough for me to end. I will. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.